Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning or afternoon or good evening, or good, what is it? Good evening, not good night. Okay, now we are we focus on the what is it? The questions, the quiz gitu. Oke, the quiz. Baik, kuisnya ada di sini. Oke. Ini contoh atau 10 soal yang dikuiskan dan hampir semuanya sudah dinilai dan Anda pun sudah tahu nilainya masing-masing. Nah, kita akan bahas ya, sekaligus langsung jawabannya. Oke, dari video-video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa tenses itu berguna dalam pembentukan makna sebagai salah satu unsur yang membentuk makna. Karena sebuah kalimat, sebuah teks disebut teks ya. Jadi sebuah teks disebut teks atau sebuah kumpulan tulisan, sebuah kumpulan huruf, kalimat ya. Itu disebut sebagai teks atau disebut sebagai discourse itu bila bisa difahami oleh si pembaca. Dan salah satu unsur yang bisa membuat pembaca faham atau pembaca mengerti makna dari sebuah atau makna dari teks-teks tersebut atau kalimat-kalimat tersebut ya, yaitu keberadaan grammar. Salah satunya tentunya tenses. Karena berbeda tenses itu akan berbeda pemaknaan. Ya, berbeda pemaknaan. Ini yang penting dan harus difahami oleh kita semua. Baik. Kalimat yang pertama, kalau kita lihat di sini, ya, jawabannya was ya, sudah langsung ketahuan. Tapi kenapa harus was jawabannya? Nah, itu yang harus kita cermati ya. Nah, kalau kita lihat kalimat di sini, when I blah 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 a little, I had many dreams. Gitu. I had many dreams. Jadi ini kan dia bilang, when I blah 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 a little, I had many dreams. Saat ketika saya kecil, saya punya banyak mimpi. But now, I want to be a good person. Tapi sekarang saya cukup menjadi atau ingin menjadi orang yang baik. Nah, kalau kita bandingkan di sini, berarti kan kontradiksi ya. Ketika kecil, tapi sekarang seolah sekarang udah nggak kecil lagi gitu kan. Karena menunjukkan bahwa saat dia kecil itu dulu, apalagi ditandai di sini ada kata I had, had-nya ini bentuk verb 2, past tense, maka kalimat when I ini pasti was, pasti lampau. Sehingga jawabannya when I was a little, I had many dreams. Gitu ya kalimat. Nah ini, jadi saat kita baca I was a little, oh iya, dia waktu masih kecil nih, bukan sekarang. Dia punya banyak mimpi. Sekarang udah besar, mimpinya cuma satu, yaitu want to be a good person. Selesai. Baik, kita lihat ke kalimat atau soal nomor 2. For many years, nah ini, for many years. Jadi kalau ada kalimat atau ada keterangan for many years, berarti bertahun-tahun. Sejak kapan bertahun-tahun itu? Ya tentu dari dulu dan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Gitu. For many years, I blah 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 English. Jadi seolah-olah bertahun-tahun saya ini belajar bahasa Inggris. Sejak kapan? Dari dulu sampai sekarang. Present. Nah, ini yang kita sebut dengan present perfect. I have studied. Berarti menunjukkan belajarnya itu dari dulu hingga sekarang. I believe that I make it. Dan ini sebuah keyakinan ya, bahwa saya berhasil. Saya yakin saya berhasil. Pendapat dia, keyakinan dia. Saya yakin saya berhasil. Yang ini baru menggunakan bentuk simple present. Kalau yang ini bentuk present perfect. Ya. Tapi sama-sama dalam ranahnya atau domainnya domain present. Dari for many years dulu sampai sekarang. Oke. Kalimat berikutnya. Look, lihat. Kalau kita bayangkan, kalau ada orang menyebutkan tuh lihat gitu. Berarti peristiwanya sedang berlangsung. Ya.
pasti peristiwanya sedang berlangsung. Kalau sedang berlangsung berarti bentuknya present continuous. Look, the baby is crying. Where is her mommy? Nah, jadi kalau kita menggunakan kata the baby is crying, berarti bayinya lagi nangis gitu. Kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak the baby cries? Kurang tepat ya, karena saat kita sepenulis atau si pengujar menyebutkan the baby is crying, menunjukkan yang ditekankannya kejadiannya, aktivitas yang sedang berlangsungnya. Gitu. Kalau cries lebih pada kebiasaan atau fakta. Sementara ini ingin ditunjukkan kegiatannya, aktivitasnya, sehingga lebih tepatnya is crying. Berikutnya, ini mudah saja ya. In 2018, sekarang bukan lagi 2018, berarti ini pasti lampau. Lampau ya tentunya verb 2. Verb 2 dari think ya jelas thought. Ya. In 2018, people thought that the planet was hell. No global pandemic. Kita catat dulu. Berarti sekarang is not hell karena ada global pandemic. Okay. Berikutnya, I choose to study at STBS Bahasa Sumedang. Ini choose menunjukkan bentuk sekarang. Fakta bisa jadi atau mungkin ya fakta, opini ya. Because, nah itu tadi pendapat dia, English has good prospect. Jadi bentuk simple present tense. Has ya. Bahwa bahasa Inggris memiliki prospek atau ke depan yang bagus, yang cerah gitu. Berarti kapan dia bilangnya? Ya sekarang. Kenapa tahu dari sekarang? Kenapa taunya sekarang? Ada kata choose verb 1. Maka di sini pun harus has verb 1. Berikutnya. It is always interesting to discuss about language. It is always interesting. Selalu menarik membahas tentang bahasa. Ya fakta berarti ya. Atau mungkin kebiasaan gitu. Indonesian people, nah ini, see tentunya. Karena people itu banyak, karena banyak, maka see. Jadi begini, kata kerja itu kalau subjeknya banyak seperti people, maka kata kerjanya tidak boleh pakai S. Tidak boleh tidak boleh sees di sini. Nah, tidak boleh sees gitu, tidak boleh. Tapi harus see. Gitu ya. Kenapa? Ya karena kata kerja kalau dia pakai S berarti subjeknya banyak satu gitu. Kalau kata kerja tidak pakai S seperti see ini maka subjeknya banyak. Jadi pemahamannya harus ini ya dibalik gitu. Kalau kata benda dibalik gitu. Kalau kata benda pakai S, ya misalnya apa? Saya tulis di bawah ya. Misalnya mobil, car. Ini satu, a car ya. Tapi kalau pakai S, cars, nah ini banyak. Gitu. Cars. Tapi kalau kata kerja kebalik. Misalnya she loves me. She loves me. Ini pakai S bukan berarti banyak. Bukan, dia mencintaiku banyak. Ya. Bukan, tapi loves ini karena she-nya. Subjeknya satu. She loves me. Tapi kalau saya ganti subjeknya menjadi banyak, they. Bukan lagi they loves me, tapi they love me. Nah, gitu ya. Jadi beda pemahamannya. Kalau kata benda pakai S banyak. Tapi kalau kata kerja pakai S berarti menunjukkan subjeknya satu. Gitu ya. Tapi kan Pak ada I love you. I love you. Nah, ini kok nggak pakai S padahal I-nya satu. Nah ini pengecualian. Untuk I ini pengecualian. Nggak usah pakai S. Ya. Tidak pernah kita mendengar I love you, nggak pernah. Termasuk juga I miss you, gitu kan nggak pernah. I misses you, nggak pernah. Itu pengecualian untuk I. Oke, clear? Berikutnya. Oke, she blah 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 think she will join the study tomorrow because she is unwell right now. Nah ini bentuknya kalau kita lihat kalimat dari
she will join dan seterusnya, ini bentuk present, otomatis mudah sekali ya. Bentuk negatif untuk simple present tense ya cukup dengan she doesn't atau does not atau doesn't kalau disingkat. She doesn't think she will join atau she does not think she will join. Gitu. Bentuknya present. Berikutnya, today, jelas nih ya. Today they feel okay. Karena ada today hari ini, feel okay. Feel-nya verb 1. Nah, not like yesterday, ada yesterday. Karena dia ada yesterday, pasti feel-nya akan berubah menjadi verb 2 atau past tense. They felt insecure. Sekarang dia okay. Kemarin mah dia insecure. Feel-nya harus berubah. Karena kemarin ya past tense. Jadi felt verb 2. Berikutnya, she blah 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 drawing a high tower in downtown. Nah, kata she likes, nah ini ya ada s, itu karena subjeknya 1, she, makanya jadi likes. Bentuk likes ini, verb 1 ini menunjukkan dia hobi, kebiasaan. Hobi juga ya, kesukaan, itu pakai bentuk verb 1. Kesukaan yang masih dia lakukan sekarang. Sehingga bentuknya simple present tense. She likes drawing. Oke. Nah, terakhir, please, nobody can speak loudly here. Jelas ya, ini informasinya berarti sekarang. Nobody can speak ini berarti menunjukkan sekarang. Because, nah, karena apa? Karena ini perpustakaan. Berarti it is library. Faktanya kan fakta itu ya. Ini fakta loh, fakta library. It is library. Kalau kita bilang it was library, berarti sekarang bukan library lagi. Dulu library, berarti sekarang masjid misalnya. Bisa pakai it was. Tapi kalau it is, berarti sekarang masih library. Kemudian terus kita lihat everybody di sini sedang membaca buku. Nah, ini is reading. Masih berkait dengan konteks yang sebelumnya ya. Jadi maaf, tidak boleh berbicara keras di sini. Ini perpustakaan. Tuh lihat setiap orang sedang baca buku. Makanya if everybody is reading a book seriously. Baik, itu mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanya di kolom komentar di Adlink ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.